Waalaikumsalam, masih adzan sebentar ya. Waalaikumsalam. Kita masih cek. Amin amin. Insya Allah ya. Waalaikumsalam. Masih adzan sebentar ya. Saya diam dulu. Itu Gus ada di sana, di mobil satunya. Itu berdua sama-sama main game tuh sama masnya. Oh, tak kira main game. Oh. Kita mampir di Patambura, dekat kediamannya Habib Rizik. Energi sholawat untuk dunia gaib. Sholawat itu siapa yang bersolawat, siapapun makhluk-makhluk itu akan bahagia kalau sholawat ya. Beda dengan asma-asma Allah, azan, kayak gitu tuh panas mereka kalau makhluk halus. Kita masih di Jakarta, ini masih transaksi buat hadiah ulang tahun beliau, biar beliau tambah semangat dalam perjuangannya, karena memang kita dakwah keluar kota itu udah kekurangan tempat ya. Mobilnya kalau kita bawa satu itu kasihan, anak-anak duduknya sampai di bawah. Sebenarnya di pondok ada mobil tapi udah dipakai santri-santri kalau keperluannya di pondok. Kasihan kan kalau kita bawa semua. Alhamdulillah Umi ada sedikit rezeki. Ya, untuk apa lagi rezeki kalau bukan untuk perjuangan. Kasihan kayak apa namanya, mobilnya udah nggak cukup karena kita paling nggak bawa tim kru keluar kota itu paling nggak udah harus 15 kru. Ya umpet-umpetan, saya nggak tega ya ngelihat anak-anak duduk sampai di bawah-bawah, duduk apa tidurnya sampai duduk di bawah, nggak tega saya. Makanya ya tadi musyawarah juga alhamdulillah Allah kasih rezeki. Insya Allah kita kalau tur udah bawa 2 mobil Alphard ini sama ini udah untuk pejuang kita di luar nanti insya Allah. Kalau yang di rumah itu udah dipakai santri-santri, keperluan santri di saat ngurusi majelis yang di rumah. Ya kalau memang kita apa ya peralatan juang itu kita butuh juga. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk apa, tapi untuk Allah ya. Rasulullah pun punya kendaraan juga ya. Di saat berjuang punya onta, maka kita pun untuk saat ini juga butuh mobil untuk kendaraan. Tim kru kita udah harus kita tambah lagi. Semakin banyaknya pasien, biar nggak ada pasien yang kecewa di saat berobat, sehingga kita harus menambah tim kru. Ini, tuh, itu sopirnya itu. Ini yang bagian nyupirin ini. Nanti beli bus. Kalau bis itu kita kalau ada undangan, misalnya di tempat-tempat yang apa namanya, tempat-tempat jalannya kecil susah. Sebenarnya mau beli yang itu, mau beli yang agak besaran lagi, tapi kita pikir panjang kalau apa namanya, kalau ini nanti jemput habaib, jemput ulama-ulama kita, guru-guru kita yang dari jauh di saat ada acara majelis, insya Allah nyaman beliau. Karena kalau naik pesawat sebenarnya kita itu tur tuh udah waktunya naik pesawat. Berhubung kayak Mas Mu'afak itu udah nggak di jarum suntik,
Nah, ini berkah sholawat. Saya mendapatkan mobil ini juga berkah sholawat. Baru kemarin saya di Lampung itu naik mobil apa ini, Pajero apa ya. Kurang paham saya kalau masalah mobil ya. Ya, Beb. Iya, Beb. Lihatin apa, Beb? Oh, ada yang ganggu. Nanti aja biar pakarnya, Beb, yang lihat. Nunggu ke Sidri saja ya. Iya, disuruh lihat ini sama Habib. Aman, insya Allah aman. Bisa dia? Apa? Dia bisa nggak melihat? Coba tanya, bisa nggak? Main Nanti nunggu ke situ aja. Enggak, dia dulu numpang. Keluar, ganggu tiap hari. Sakit? Sakit? Enggak kan? Sehat kan? Oh, sakit kakinya. Insya Allah nanti ya, sekalian dilihat dulu. Masih live, Beb, masih live. Ya. Ini kendaraan juang, Beb. Kayak Rasulullah kan butuh kendaraan juang ya. Kendaraan juang kan butuh juga, Beb ya. Dipanggil Habib. Mungkin nggak bisa langsung segitu. Kalau nggak bisa, nanti saya antar besok. Janganlah, kasihan, jauh, Beb. Kasihan Habib lah. Doakan ya. Ini nih yang tidak percaya dengan sholawat ya. Masya Allah ini. Baru kemarin saya sama Gus itu di hotel kita sholawat ini Pajero. Masya Allah ya, hari ini Allah kabulkan. Allah udah menjadikan milik Thoriqul Jannah ini hari ini. Subhanallah kan. Berkahnya sholawat itu. Lidah, hati, dan apa namanya ya, pikiran kita harus yakin menyatu dengan Allah. Insya Allah Allah kabulkan. Ada yang doanya langsung diijabah sama Allah, ada yang ditunda dulu sama Allah, ada yang nunggu beberapa waktu. Saya baru kemarin ini sama Gus bareng-bareng bersolawat, bareng-bareng kita solawati sama dengan kejadian itu beliau tuh. Itu beliau. Kan saya tanya sama Bushro putrinya, Dek, ulang tahun Abi mau dikasih apa? Katanya mau dibelikan sapi Abinya, suruh ke sawah. Udah, Abi. Oh, entar. Katanya mau dihadiahin sapi. Nah, wetan. Mau transfernya kurang. Sebentar. Ini kemana-mana Umi terus Abi itu ya. Gus Idris tuh kayak gitu. Musyawarah sama siapa? Nggak mau musyawarah sendiri. Pasti Umi suruh terjun nih. Gimana ini? Ini musyawarah apapun, transaksi apapun, ya Umi yang suruh. Nah, nih kita mau transaksi. Jadi kalau pedagang begini, nggak akan mau. Nggak tahu. Begini, bener. Ribet bener katanya orang gitu. Iya. Bantuin Mas. Yang ini juga bantuin Mas, nggak tahu nggak cukup kayaknya. Kurang berapa? Kurang. Mau transaksi melalui ATM nggak bisa langsung. Oh, ini di link ini ya, ada satu bank ya? Nggak tahu. Kan di bank BRI, di bank ini ya? Terpaksa Ya, masing-masing. transaksinya uang rupiah. Itu terpaksa transaksi lah. Nggak ada udah, nggak ada uang. Ini bagian kasir. Aku paling males kalau suruh ngitung duit. Pergi aja, pergi. Pergi. Saya live-live aja ya. Ya, segala sesuatu ada di tangan Allah, tapi manusia harus berusaha, berikhtiar dan berdoa. Jangan cuma pasrah kepada kehendak Allah ya. Ibarat kata kita tidak akan pernah dapat mobil ini tanpa ikhtiar, tanpa berdoa. Makanya kita sholawati, banyak sholawati. Ingin mobil, kita sholawati. Ingin naik haji, banyak sholawat. Umi masih di Jakarta. Perbanyak sholat udah. Saya pingin Alphard itu ya, Alphard itu juga saya sholawati. Pingin ini juga sholawati. Pingin pesantren, saya tuh pingin pesantren itu, pingin membangun pesantren itu. Ceritanya itu gini, waktu lulus dari sekolah, teman-teman sama guru itu ditanya, mau mondok ke pesantren mana? Saya malah pergi melanjutkan ke Kota Batu. Saya tuh punya gini, saya nggak apa-apa deh, nggak masuk pesantren dulu. Yang penting saya harus punya pesantren. Gitu teman-teman. Akhirnya subhanallah Allah kabulkan juga. Semua itu karena dari kemauan. Kalau kita kemauan kuat, pasti Allah ijabah. Alhamdulillah untuk perjuangan, untuk dakwah ini ya. Untuk dakwah, untuk beliau biar nyaman duduknya. Yang itu biar buat tim kru aja itu. Karena itu udah nggak cukup, udah umpel-umpelan. Bahkan untuk saat ini aja Ustadz Abdullah saya tinggal, nggak saya bawa. Jakartanya saya di Patambura, di dekatnya Habib Rizik Syihab. Tadi nggak sempat sih foto di situ. Umi nggak pernah mondok, Umi tuh nggak pernah mondok. Makanya Umi itu nggak bisa apa-apa, bisanya gelut aja.
Iya di Patambura, Umi di Patambura. Tapi di sini tidak membuka pengobatan ya. Saya cuma singgah sebentar, langsung melanjutkan ke Malang untuk pengobatan di Jakarta nanti setelah dari Sukabumi. Neng Hikmah nggak ikut. Nah itu Neng Hikmah nggak ikut gara-gara mobilnya nggak cukup. Makanya kalau kita bawa mobil 2 tur keluar kota, Hikmah saya bawa lagi ya. Bagaimana cara sholawat kalau kita ingin sesuatu tersebut? Begini, saya itu selalu bersolawat itu yakin antara hati dan lisan disadikan satu. Ya Allah, misal saya pingin mobil kayak gitu ya, saya pingin mobil, ya Allah saya yakin pasti dapat. Nggak tahu itu mau punya rezeki nggak punya rezeki, punya uang nggak punya uang, saya yakin sedikit pun tidak ada keraguan, pasti Allah kasih. Subhanallah, betul-betul Allah kasih. Hanya keyakinan aja, keyakinan, sholawat, dan tentunya jangan lupa berdoa lah. Pasti berdoa sama Allah ya. Kalau berdoa itu harus punya adat. Ada tata caranya berdoa. Wudhu dulu, setelah wudhu kita sholat dulu, setelah sholat kita ya bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah apa yang kamu inginkan, bila perlu sampai menangis. Tuh, berdoa. Jadi jangan ujuk-ujuk, oh ya Allah saya minta mobil, oh ya Allah, jangan. Kita punya aturan, ibarat kata kita itu punya bos. Kita mau minta gajian sama bos pun harus kerja dulu ya. Langsung mau menghadap bosnya pun pasti melalui anak buahnya yang di depan pintu, sekretarisnya. Jadi kita punya aturan. Menghadap Allah pun juga kita harus punya aturan. Meminta kepada Allah pun harus punya akhlak, punya aturan ya. Seperti itu biar Allah cepat ijabah, biar Allah cepat kasih. Ini tadi udah dicek mesin-mesinnya juga. Yang bagian ngecek mesin bukan saya, tapi Mas Bambang itu yang paham mesin. Umi sama Pas Raja sama Mas Bambang. Kayak gini. Mobilnya kembar sama saya, Masya Allah ya, saya ketinggalan malah. Saya nggak punya kepikiran sih untuk beli mobil lagi, tapi berhubung saya tuh melihat tim anak-anak kami, kayak kasihan duduknya udah di bawah. Terus ada sebagian kayak Hikmah udah nggak bisa ikut. Terus Ustadz Abdullah sebagai sesepuh di Thoriqul Jannah juga udah nggak bisa ikut karena penuh. Jadi ya mau nggak mau memang udah waktunya kita menambah kendaraan, ya kita tambah. Karena penting juga, kita tanpa kendaraan juga nggak bisa gerak juga sih, susah untuk bergerak. Umi Malang mana? Aku tuh kembali Kambang Re, Malang Bantur aku. Aku kelahiran dari Bantur. Saya di Bantur, lulus MI, saya ada di Batu. Tinggal di Batu, lama juga saya di Batu, di kota Batu ya. Mi, tolong jawab pertanyaan saya. Pertanyaan apa ya coba? Saya nggak baca satu persatu sih, sebentar ya. Bantur itu pantai Balik Kambang. Saya itu kalau ke Balik Kambang nggak usah bayar. Mau bawa berapa mobil pun nggak usah bayar. Karena kecamatannya Bantur. Persediaan terasa lemas mendengar tausiah begitu dan Umi. Ya mungkin di situ ada sihirnya juga ya, sehingga lemas, ada reaksi. Saya kelahiran Malang, cuman bapak saya orang Madura. Gus Hadat mainan game. Doakan ya, doakan, tinggal pesawatnya yang belum kita dapat. Kemarin kita udah salawati pesawat, belum, mungkin masih perbanyak salawat lagi. Barakallahu fi umrik buat Gus Idris. Pertanyaan kalau masalah yang lalu-lalu, mereka tim kami yang lalu kami udah menjelaskan di video-video yang dulu. Jadi saya udah nggak mau menjelaskan lagi, mohon maaf. Berarti kalau jenengan yang masih bertanya kemana mereka berarti tidak mengikuti channel saya. Begitu aja ya, mohon maaf, saya tidak mau menjelaskan lagi, nanti emosi saya. Saya nggak mau emosi lagi ya, jangan pancing-pancing saya lagi. Berapa kali sholawat dapat faziru? Saya 4 kali sholawat baru kemarin malam. Gus Idris juga, kalau saya lihat Gus Idris sekitar 3 kali sholawat, saya 4 kali sholawat, saya pegang itu mobil. Mi mau nanya gimana caranya pas ke pondok bisa ketemu langsung sama Umi. Pas ke pondok Sabtu malam Ahad, Umi dan Gus ada di pondok. Itu pasti ketemu sama Umi, insya Allah ya. Semoga pesawatnya terkabul, amin ya Allah, amin. Amin. Tapi susah juga ya kalau pesawatnya terwujud, anak-anaknya pada nggak berani naik pesawat. Salawat apa? Saya sih bacanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu aja. Mbak Hikmah ada di pondok, masih bantu Bu Nyai. Nanti saya ajak
Ini kan kita udah ada kendaraan 2 untuk bagian tur keluar, nanti saya ajak biar bantu-bantu Umi juga. Saya juga kerepotan kalau nggak ada perempuannya. Saya nggak mau ikut, pengen di pondok, tapi sama Gusnya nggak boleh, kemana-mana harus ikut. Kalau nggak saya temani katanya nggak mau berangkat, repot juga. Jadi manja, ada Umi di sampingnya sekarang jadi manja, pengen ditemani terus. Ya itulah keajaiban sholawat. Umi Ponorogo hadir ya, Masya Allah. Aku doakan ya, saya doakan kalian-kalian pecinta-pecinta gift dan geo, pecinta-cinta sholawat, semoga cepat menular, rezekinya melimpah dari berbagai arah, Insya Allah ya. Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Tapi ya sholatnya jangan ditinggal ya. Semoga yang pingin punya rumah, semoga cepat dapat rumah. Yang pingin punya mobil, cepat dapat mobil. Yang pingin bisa beli tanah untuk masa depan keluarga, semoga cepat bisa beli tanah. Insya Allah. Ini hadiah. Alhamdulillah dapat hadiah terindah dari istri tercinta. Gimana kesannya dapat hadiah? Seneng? Oh, buat berjuang, Masya Allah. Buat apa sih Bi beli mobil? Buat touring. Buat touring. Wah. Karena badannya Gusnya juga tambah gendut. Ini kalau naik di situ udah nggak muat. Cium-cium. Nanti sampean kepingin kalau tak cium-cium. Banyak yang baper nanti. Banyak yang kepanasan. Apalagi? Tuh kan dipanggil terus, panggil terus. Pinginnya ditemenin terus, gimana punya suami kayak gini nih. Saya tuh sampai malu ya, ustadz-ustadz ulama-ulama itu nggak mau bawa istrinya, ini malah ngintil aja suruh ikut. Gimana coba? Gue tunggu di kilometer 57. Buat apa? Di pom bensin. Masuknya kan bangunan ya. Tapi enggak, nanti kan tidak kepada nama saya. Saya ke barat, Gus ke timur. Kurang saya kasih tunjuk dalam terus. Saya nggak pernah. Udah beres Bi? Itu lagi ke pemimpin. Masya Allah. Mau transaksi melalui ATM nggak bisa, jadi kita pakai cash. Nah, Umi dipinjemin Habib karena nggak bisa, narik juga di ATM nggak bisa, transaksi langsung bayar melalui ATM juga nggak bisa, cuman bisanya 100. Gus Idris ya. Nih transaksi, itu uangnya cash tumpuk, Satu buah mobil. langsung atas nama beliau tuh. Ini supirnya yang bagian nyupirin. Bukan live babe, live YouTube babe. Gue sayang istri, nggak tahu sayang apa enggak itu, tapi minta ditemenin aja. Padahal saya kasih kebebasan. Mau nikah lagi, oke, nggak masalah. Mau, yang penting jangan apa ya? Yang penting Gusnya mau nikah lagi. Perempuannya mau, kalau Gusnya nggak mau juga nggak bisa. Nggak masalah mau nikah lagi juga, malah enak kan, nambah banyak keturunan. Ada yang pegang pondok, ada yang nemenin berjuang. Ini Gus Haddad banyak yang nanya. Ngapain aja kamu sayang? Ya kan, kalau istrinya banyak kan nanti banyak keturunan seperti ini, nakal-nakal kayak gini, banyak generasi penerus kan lumayan. Tidak ada manusia, apakah orang yang banyak dosa juga bisa bersolat? Tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Tapi bagaimana orang yang berdosa itu mau bertobat? Sebaik-baik manusia itu manusia yang punya kesalahan tapi mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah. Itu sebaik-baik manusia. Sholawat sambil kerja nggak masalah. Sholawat dalam keadaan datang bulan nggak apa-apa. Sholawat dalam keadaan, yang penting jangan di kamar mandi ya. Punya adab sedikit ya, sholawat itu kan mengagungkan nama Rasulullah. Yang penting jangan di kamar mandi. Di jalan bersolawat ya. Dalam istirahat bersolawat. Di mana-mana solawat. Nanti lama-lama antara lisan dan hati itu akan menyatu. Yang penting jangan di kamar mandi. Itu aja. Boleh dimanapun silahkan. Solawat juga nggak harus apa namanya teriak-teriak gitu kan. Kalau teriak-teriak memang kita boleh ya. Gusnya apa? Blitar hadir Umi. Ya Masya Allah. Itu udah selesai. Udah beres urusannya, tinggal bawa pulang ini mobilnya.
Umi kok nyuruh Gus nikah lagi nggak sakit? Umi itu dari awal menikah sama beliau, Umi udah bilang kalau mau menikah lagi Umi izinkan. Yang penting jangan pernah melakukan zina. Itu aja udah. Saya kasih terang-terangan, saya udah bilang sama Abah, sama Bu Nyai, sama guru-guru. Saya persilahkan, nggak apa-apa. Kan nggak dilarang sama agama. Gini, saya suruh menikah lagi. Kadang banyak, ada beberapa perempuan mau, tapi Gusnya yang nggak mau, kan susah juga. Nggak bisa saya paksa kan. Saya dari awal menikah udah tak suruh menikah lagi. Kalau memang mau menikah lagi, ingin istri lebih dari satu, nggak ada masalah. Saya kok sakit hati kalau suami menikah lagi, ya lihat istrinya yang seperti apa. Kalau istrinya zolim, istri keduanya zolim, ya pasti sakit hati lah. Kebanyakan wanita mah sakit hati. Ya saya belum pernah merasakan suami nikah lagi sih. Jadi belum tahu ya sakit apa enggak. Tapi selama ini kalau main belakang baru saya sakit hati, ambil celurit tuh siapa yang mau main belakang ya. Kalau terang-terangan saya pengen nikah lagi, saya mencintai perempuan ini, saya menyukai perempuan ini, tak kasihkan malahan nggak apa-apa, perempuannya juga mau. Kalau cuman SMS-an, WhatsApp-an, cinta-cintaan, udah biasa, dia masih muda mah. Kalau aku nggak bodo amat. Yang penting beliaunya mau nggak menikahi gitu loh. Umi, kaos saya kok belum dikirim lah. Sampean belinya kaos sama siapa? Belinya kaos sama siapa? Ya, terus informasinya sama siapa? Kalau sama Umi pasti udah Umi kirim. Umi nggak pernah nerima pesanan kaos. Nggak pernah nerima pesanan kaos. Pun. Terus. Ya memang. Suami itu bukan milik kita seutuhnya. Suami itu cuma titipan. Harta juga bukan milik kita seutuhnya. Harta itu juga cuma titipan. Anak itu juga bukan milik kita. Kita cuma dititipi. Apabila Allah mengambilnya, entah itu dengan cara menikah lagi, entah itu dengan cara diambil nyawanya, ya mau nggak mau kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita cuma dititipi ya. Kita juga jangan egois lah. Oh ini suami saya harus seutuhnya saya kuasai, harus segini. Ya, janganlah. Suami yang kayak gitu tuh justru tertekan, malah makin apa ya? Kita naik yang mana, Bi? Sama saya. Ini Gus ada di sini. Sayang, kamu naik yang mana? Naik mobil ini apa yang satunya sama Abi sama Umi? Oh ini, ya wis. Ya wis ya. Umi tak sama Abi di sana ya. Mas tolong ambilin itu. Numpak pesawat. Itu kantong itu, Mas. Ini kantong ini kecil ini. Ya udah sama-sama hadir di sini ya. Aku numpak pesawat malah. Bukan pesawat itu, mobil yang itu, mobil itu. Nanti ketemu lagi kita. Ambil Pak Lutfi sama ngantar Habib. Oke, Bos? Sorry numpak pesawat. Numpak pesawat sampai nggak punya itu data-data. Sama. Naik dek mobil ini apa sama Umi? Apa sama Mas? Udah di situ aja. Gak usah wes. Umi mau pacaran nanti ngisro. Ya, Umi mau pacaran mau bulan madu. Oke, sayang? Sayang dulu. Nanti ketemu di sana ya. Mama ketilut sampai putu sama duit. Oh ya, tadi sampean belanja nopo mawon. Wis belanja urung? Sama nih. Lah, rupiah Mana nih? tas enten. Pegang no, Bi. Pulang posing ya. Jangan bentar. Ini bersama Habib Ibrahim Al-Atas. Insyaallah masih ada hubungan keluarga sama Habib Hanif Al-Atas. Masyaallah, beliau luar biasa. Ya ke foto-foto ini ke bensin. Aku gak ketemu tak? Ya ketemu sih. Piro? Ya kayak jutaan. Ketemu mana? Tunggu di rest area Mas, Ge. Iya. Aja kan ada tuh itu gede bagus. Iya, iya. Loh, berdua. Iya. Anak nggak ikut. Enggak sama mau bulan madu deh. sama ini ada yang bawah. Enggak, nanti ketemu di sana. Iya udah. Ya. Saya pamit dulu ya, Beb ya. Makasih ya. Ayo. Iya, nanti bareng. Oh iya. Ini sama Habib diantar.
Alhamdulillah bawa pulang mobil, berkahnya perjuangan, berkahnya solawat ini. Ayo yang belum yakin dengan solawat, ini bukti nyata. Saya semalam baru bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini berkahnya solawat teman-teman. Kalau masih belum percaya dengan solawat, inilah ajaibnya solawat. Ayo yang pingin rezekinya mengalir, hidupnya bahagia, walaupun suami ditikam orang dari belakang tetap aja bahagia. Alhamdulillah mobil baru. Gimana Bi? Seneng Bi? Langsung disupirin sendiri saya. Buat sweeping nanti ya. Kita akan pakai buat sweeping. Buat sweeping, yang katanya lama nggak sweeping ini buat perjuangan ya. Enak ini buat gerbek dukun. Kalau jalannya kan di dukun itu apa? Nanjak-nanjak gunung-gunung. Kalau ini enak. Banyak solawat. Nunggu Mas Bambang dulu. Ya untuk perjuangan ya. Ini bukan untuk gaya-gayaan enggak sih. Buat perjuangan aja, buat dakwah. Kasihan kru-kru kita. Duduknya udah di kayak gini nih, duduknya di emper-emperan mobil. Kasihan perjalanan dari Malang ke Lampung, tidurnya di bawah. Kasihan saya itu. Ya sebagai seorang ibu lah, gimana rasanya coba. Kalau anaknya seperti itu, kita juga harus membuat kenyamanan tim kru kita ya. Ya. Beliau lang. Mas, handleman deh Budi. Oh ya. Gimana di sini? Gempon di sini. Kamu tahu ayo. Kalau gitu Mas Safi suruh ikut. Mas Safi sih melok ini. Iya Mas Safi suruh ikut sini. Ya Allah, saya nggak jadi pacaran ini. Gue sadar mau ikut katanya. Dia pun. Saya dibuka arek. Bukakan dulu. Ntar ya Allah. Ntar ya teman-teman harus pakai masker lagi. Sini nak. HP-nya ada. Ayo jangan HP-an aja ya kalau naik sini. Bisa nggak tinggi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya duduk. Tak tutupkan. Di belakang atau di depan? Bismillahirrahmanirrahim. Ntar Bi. Pakai masker Bi. Jakarta ini Bi. Iya, maskernya mana? Ntar. Duduk di belakang. Nggak boleh ganggu di sini ya. Ini mampu tahu lah. Enggak itu barusan. Yang Tapi nggak usah kayaknya. Alhamdulillah ya Allah. Berkah perjuangan teman-teman. Siapa yang istiqomah dalam perjuangan dalam dakwah, ini bukti ya. Barang siapa hidupmu, jiwamu, ragamu untuk agama Allah, untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Tapi kalau kamu pelit untuk perjuangan, pelit rezekimu untuk kamu infakkan di jalan Allah, ya Allah juga akan semakin pelit gitu. Pelit sama kamu. Kamu bersolawat tapi kamu untuk sedekah sayang, untuk anak yatim sayang, untuk membantu orang dakwah sayang, nggak mau mengeluarkan, ya sama aja bohong namanya ya. Kalau kamu Allah ingin royal sama kamu, rezekinya akan diobral sama kamu ya. Itu tadi Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita royal, nah di saat yang paling berat itu di saat kita nggak punya apa-apa, di situ Allah menguji kamu seperti apa royalmu sama Allah. Lihat anak yatim, lihat fakir miskin, lihat orang yang kekurangan, gimana? Apakah kamu bisa nggak? Lebih baik kamu lapar daripada melihat orang lain lapar. Ayo sayang, matiin, kecilin dulu. Ini bukan ria ya, bukan ria. Umi itu dulu asal mula berjuang sama Gus itu nggak punya apa-apa. Umi itu kalau udah waktunya ada acara majelis, acara sholawat ya, Umi lebih baik lapar, lebih baik nggak makan, tapi hasil keringat Umi, hasil kerja Umi itu Umi kasihkan untuk majelis, untuk dakwah. Makanya kalau saat ini Allah membalasnya ibarat kata rezeki diganti berlipat-lipat dengan Allah, ya mungkin disitulah. Makanya kalau ingin, teman-teman saya pingin Umi seperti kayak gini, cepat dapat gini, Allah juga akan mengetes kamu sejauh mana hartamu kamu infakkan sama Allah, kasihkan lagi sama Allah. Intinya jangan terlalu mencintai harta itu cuma titipan. Makanya di saat kamu punya harta, apalagi punya harta, melihat orang yang berjuang, obralkan hartamu. Nanti Allah ganti berlipat-lipat, dan itu janji Allah pasti itu. Umi kaifa halu? Alhamdulillah bi khair. Lama Abi ini nggak nyupirin Umi sendiri. Pasti biasanya di pondok anak-anak yang nyupirin. Mas-masnya Abah Lufi yang nyupirin, ini nyupirin sendiri. Ya. Lagi di Jakarta. Itu Gus Haddad itu. Gus, gimana dapat mobil baru? Senang? enggak. Oh, enggak Biasa. senang. Biasa aja. Jalur Alphard itu. Maunya dia itu Alphard. Pakai masker katanya, Bi. Ini, Bi. Pakai masker, banyak razia Jakarta, Bi. Protokol kesehatan itu apa ada.
Habib berhenti. Jakarta di Patambura. Petamburan. Alphard mahal. Bagi Allah tidak mahal, ya. Bagi Allah, kalau Allah udah mau, udah kecil. Bagi Allah, ya. Apalagi bagi orang-orang yang berjuang itu, Allah royal udah. Iya, Jakarta masya Allah panasnya luar biasa. Habis ketemu Habib Hanif kayaknya tadi kata Habib beliau melanjutkan kuliah apa ya Bi? Melanjutkan sekolahnya ya Bi? S berapa gitu? Nggak tahu kayaknya apa di Malaysia gitu. Jadi kita belum sempat ketemu. Nanti ke kanan, ikuti jalan itu terus. Ya memang di markasnya FPI. Patambura itu di markasnya FPI kita. Itu sama Habib ini. Ini Habib itu pamannya Habib Rizik. Udah sering ke Malang, udah sering ke Pondok. Udah kita anggap sebagai ini beliau yang mencarikan mobil kita. Iya beliau, masya Allah. Dari keluarga besar FPI, sepupunya FPI. Allah. Langsung paman beliau, paman Habib Rizik. Ada aja anak saya bilang YouTube, itunya YouTube. Makasih ya. Ayo, makasih. Main ke Malang nanti. Insyaallah. Saya kontak. Ya, siap. Sekalian masuk YouTube nih, Pak. Ini masya Allah sekalian ya. Nanti anaknya bisa dilihat di sana. Assalamualaikum. Ya. Itu mobil satunya udah di depan. Enaknya mobilnya dikasih nama enggak ini nanti? Dikasih nama juga Gus Idris Official, apa Gus Idris Family. Dikasih nama Gus Idris Family aja ya. Satu Gus Idris Official, satu Gus Idris Family. Gimana? Setuju enggak? Kapan jenguk Habib Bahar? Habib Bahar kemarin waktu di lapas beliau udah ke sana. Semenjak dipindahkan di Nusa Kambangan kita belum karena di sana ketat sekali. Sekarang di Gunung Sindur. Iya di Gunung Sindur ketat sekali ya. Jadi beliau belum sampai ke sana tapi insya Allah masih WhatsAppan. Masih nyambung terus. Kasih nama apa? Ya kalau enggak lah kasih nama Thoriqul Jannah lah. Thoriqul Jannah itu jalan menuju surga. Mobilnya juga jalan menuju surga dunia. Ngapain tanya-tanya? Maaf ya. Kalau masih mau bertanya, tanya sama orangnya langsung, nggak usah tanya sama Gus. Yang udah nggak ada di tim kita, itu berarti udah nggak terlibat dengan tim kita. Yang nggak pernah tampak ya, yang nggak pernah tampak karena yang bagian tour ini udah saya tetapkan orang-orang ini aja ya. Dan saya tidak akan mengganti-ganti kecuali ada anak baru yang udah tidak terlihat di YouTube Umi atau di YouTube-nya Gus, berarti udah nggak ada di sini, gitu ya. Yang masih tanya terus berarti nggak pernah mengikuti channel saya dan channelnya Gus Idris. Karena kami udah memberi penjelasan, mereka yang nggak ada di sini berarti udah nggak terlibat dengan kami. Akan bermunculan orang-orang baru di Gio nanti atau di GIF. Akan bermunculan siapa orang-orang baru itu? Insya Allah santri-santri kami sendiri yang kami didik baik menjadi mediator, ya, menjadi mediator atau yang menjadi patwal beliau langsung itu dari santri-santri kami langsung. Yang kami didik bagian di luar saja. Kami didik dengan perjuangan di luar. Kalau yang udah tidak ada di sini berarti udah nggak terlibat dengan kami, begitu ya. Nanti yang bertanya ini sebulan 2 bulan udah nggak akan bertanya lagi, udah pasti. Karena kita akan bermunculan orang-orang baru. Mas Gio ada di mobil satunya Mas Gio. Mas siapa itu Mas Dimas, Ustaz Farhan. Terus siapa lagi ya? Ada di mobil yang satunya. Oh, mungkin udah sampai Surabaya. Kita suruh pulang duluan. Gus Haddad di mana itu? Gus Haddad di situ tuh. Tuh, Gus Haddad. Disupirin sendiri sama Gus Idris. Saya nyupir sendiri pemirsa. Nyupiri istri tercinta. Iya biar kayak waktu dulu, waktu pengantin baru. Kita mah nggak pernah pacaran. Kata siapa lah tadi? Nggak pernah. Oh iya tadi pacarannya setelah menikah kita. Katanya udah menikah. Ya kan udah menikah. Manggilnya kok yang Ya sayang namanya itu. udah tahu. Kangen Gus Haddad. Gus Haddad banyak yang kangen sama sampean.
nggak mau diganggu dia. Tidak boleh. Kenapa? Alhamdulillah beli mobil baru, alhamdulillah berkat sholawat, berkat perjuangan yang istiqomah. Allah mudahkan segalanya, bahkan yang mendapatkan mobil ini pelantarannya adalah Paman Habib Rizik langsung. Iya, paman beliau udah kami anggap sebagai orang tua kami sendiri. Kami kalau ke Jakarta itu sama ke rumah beliau. Enggak ke itu, Pak siapa yang? Yang siapa? Pak siapa namanya? Sulaiman. Pak Sulaiman. Mas Sama Bang. Habib itu. Mas Sulaiman, nantilah. Bakal ada waktu. Doa saya Umi baru punya rumah. Ya insya Allah ya. Gini masalah rezeki itu Allah lebih tahu, Allah lebih paham tentang hambanya. Terkadang kalau kita tiba-tiba dikasih kaya mendadak, Allah lebih tahu kamu mampu enggak, kamu kuat enggak ya. Kalau enggak kuat nanti wah buat senang-senang hura-hura ya, oh ini hambaku lebih baik aku kasih rezeki sedikit. Kalau nanti aku kasih rezeki yang banyak dia tidak kuat, akhirnya dia ambur-amburan buat foya-foya, buat mabuk-mabukan, buat beli narkoba. Allah lebih tahu. Kalau memang diberi rezeki yang sedikit syukuri ya. Berarti Allah lebih tahu kamu lebih mampu untuk mengendalikan rezeki yang sedikit. Kalau memang Allah memberi rezeki yang banyak, Allah juga lebih tahu oh rezeki ini nanti dikasihkan ke sini, kamu buat fakir miskin, buat anak yatim ya. Gunakan rezekinya untuk hal-hal kebaikan. Tidak sowan ke Ali Jabar, mumpung di Jakarta. Kami udah waktunya keburu harus sampai Malang secepatnya karena akan mengurusi majelis. Insya Allah nanti kita sambung lagi ke Jakarta. Umi dan Gus mohon doanya agar kami punya rumah sendiri. Insya Allah akan terus kami doakan ya. Untuk pecinta-pecinta Gio, untuk pecinta-pecinta GIF, jangan pernah menyerah, terus ikhtiar, terus berusaha, banyak sholawat, banyak sedekah. Perbanyak sedekah. Hah? Oke, dikit nih. Tankinya di kiri. Gak apa-apa, disyukuri aja ya. Walaupun masih kredit, kita jangan kita masih kredit, alhamdulillah masih bisa kredit, masih banyak yang naik ontel, bahkan jalan kaki juga masih banyak ya. Teruslah dalam hati itu terus bersyukur terus. Bersyukur, insya Allah hati itu tenang, nyaman. Ini doakan saya bisa kuliah. Kalau masalah kuliah itu terutama minta doa orang tua ya, doa orang tua. Pasti kita doakan, insya Allah, doa orang tua. Doakan suamiku mampu beli mobil baru, insya Allah. Tapi siap nggak kalau suaminya beli mobil baru nanti malah sama cewek-cewek? Gimana? Full mas, full. Ya. Baru pertama ini bayar bensin sendiri. Saya cuma bertiga sama Gus Adat. Kalau sholawat berapa hari sekali, nggak ada batas. Bila perlu dalam sehari itu 4.000 sholawat. Nggak ada batas sholawat itu. Masya Allah, semakin banyak semakin lebih baik. Kenapa? Allah tidak sholat ya, tapi Allah sendiri bersolawat. Begitu agungnya sholawat, begitu tingginya derajat sholawat itu. Masih di Jakarta ini, masih kita mau keluar. Nggak lapar, Bi. Mau makan apa, Bi? Padang lagi. Umi, saya bekerja di tambang emas, mau doakan moga emasnya banyak, insya Allah. Sholawat itu tanah juga. Sholawat nanti keluar emas yang banyak itu, tanpa diduga-duga. Insya Allah ya. Ini solar rambut beneran? Kamu kasih dia pun dijak. Kontek-kontekan aja. Kasih dia pun ditolak kalau mau dia. Terus juga dijaga pola makannya, nggak mau. Tuh apa aja yang dia sukai masuk. Susah juga. Sampai perutnya kayak gitu coba. Tuh perutnya kayak gitu, kayak orang hamil. Katanya gini, mumpung sekarang bisa makan enak-enak, dulu waktu kita awal-awal berdakwah itu makannya berat jatah. Katanya gitu, ya udah saya nggak bisa ngelarang udah. Insya Allah sehat ya, doakan sehat beliau.
Insya Allah sehat lah. Dia itu sehat kalau ada perjuangan, selalu sehat. Biaya mondok bagi yang mampu ada biaya, tapi bagi yang nggak mampu kayaknya nggak dipungut biaya. Mungkin cuman biaya mondok itu cuman biaya buat makan aja. Kalau nggak salah sebulan apa 500 apa 600, kurang paham saya ya, ketuanya yang tahu. Hamil permanen, iya hamil permanen, perutnya gendut, Masya Allah. Umi doakan saya cepat punya momongan, baca ya khuluqu an-nur sebanyak-banyaknya. Ya khuluqu an-nur, ya khuluqu an-nur, wirid ya khuluqu an-nur. Hana waladat Maryam. Iya itu juga Hana walad Maryam. Ya kalau ketemu sama kita ijazah itu amalan wiridnya. Solawat yang sangat ampuh. Semua solawat. Saya cuman kemarin malam sama Gus itu solawatin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya di depan hotel sama Gus, ada ini kita solawatin bareng-bareng, dapat alhamdulillah cuman jangka nggak sampai 24 jam. Itu berkah solawat, ajaibnya luar biasa. Alpat itu juga saya solawat itu, tapi kalau alpat itu jatahnya sampai 2 tahun baru dapat alpat. Mungkin masih terlalu banyak dosa. Ini baru tadi malam saya sama Gus itu bersolawat, ya Allah moga-moga dapat ini, moga-moga dapat ini. Alhamdulillah hari ini langsung dikasih sama Allah, pulang bawa mobil. Berkah solawat. Siapa yang masih belum percaya dengan solawat? Coba yang belum yakin dengan solawat. Umi minta doanya agar bisa tenang menghadapi cacian. Saya sendiri kalau dengar orang jelekin beliau, saya juga nggak tenang. Lama ya, banyak senyum. Ntar dipegang-pegang kita ngitung rupiah. Itu tim di depan pemirsa. Tim lagi di depan nungguin. Berapa mas? Pak, isinya cuma 210. Desletnya habis. Oh, apanya yang habis, Bi? Apanya? Desletnya habis, tinggal kan tadi isi full Bapak. Cuman keisi dalam tangki 210. Ya udah nggak apa-apa. 200. Habis solarnya berarti. Hah? Solarnya habis. Oke. Makasih ya. Ya. Berapa liter yang diisi? Tadi di bon aku. Oh ya, udah makasih ya. Kita lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah ditunggu di sana. Nggak mau berangkat duluan mereka. Tetap ditunggu. Mirsa, orang berjuang itu di kendaraan, tidur di kendaraan. Bahkan untuk sholat sunnah aja kita harus di mobil. Makanya cari mobil itu, pilih mobil yang murah tapi buat badan remuk, atau mobil yang agak mahalan tapi kita bisa nyaman dakwah. Jangan dikirain apa ya, wah hura-hura enggak, kita nggak kira-kira di mobil. Kalau kita punya mobil kita simpen di garasi, jangan simpen di hati. Yang ada di hati cukup Allah. Cuman kalau kita berjuang jauh ya, berhari-hari di mobil, kalau mobilnya nggak enak ya rasa badan. Masa keluar kota naik mobil gerobak, kasihan juga kru kan. Kasihan kru, anak-anak kita kasihan duduknya di bawah. Nggak mentolo. ojo oleh-oleh, ojo lali oleh-oleh, adiknya Mbak Yai minta oleh-oleh apa Ustadz Fathur, tak belikan nanti, masih di Jakarta ini mumpung belum pulang. Ano oleh-oleh apa ini yo? Oleh Pajero ya. Oleh Pajero. Lama beliau ini nggak nyupir sendiri ya, nunggu Abah Lufi ada di rumahnya Habib, nanti gantian Abah Lufi yang nyupirin. Ini Jakarta, udah sore. Umur 8 tahun, jangan dulu ya, terlalu kecil. Tapi 8 tahun itu sebesar Hadan 6. Terlalu kecil, nanti aja kalau SMP ya. Kalau terlalu kecil nggak ada yang rawat, nggak ada yang jaga nanti, kasihan. Karena Umi masih belum menerima santri perputri. Alhamdulillah, berkah sholawat, berkat perjuangan. Semoga Allah terus memandang kita. Di rumah ada mobil, ada beberapa mobil, tapi ya udah santri yang pakai. Santri, Abah Yai juga jarang keluar, nggak pernah keluar di pondok terus. Mobil-mobil itu udah santri-santri yang pakai di yang bagian pondok.
Kami udah nggak pernah ngurusin mobil. Bahkan kuncinya aja kita nggak pernah tahu di mana. Kita tuh udah jarang di rumah. Abah juga sibuk. Udah nggak ngurusin mobil. Yang ngurusin udah anak-anak. Beli mobil ini juga nanti kru kita yang rawat, yang jaga semua. Umi mobil baru pakai Pertamax. Saya nggak paham itu kayak gitu-gitu tuh. Ini solar. Umi bagian bayar-bayar aja deh. Umi bagian bayar-bayar aja ya Bia. Nggak tahu kayak gitu-gitu tuh. Umi amalan buat punya momongan. Datang ke pondok ya nanti saya jasa. Karena harus ada puasanya juga untuk dapat momongan. Hana waladat Maryam. Ini di jasa Gus. Apa Bi? Doanya Hana waladat Maryam, doanya nah Siti Maryam. Terus ada kepanjangannya itu. Oh, panjang itu, ada nanti. Harus ke pondok ya. Itu imam besar yang rindu imam besar. Imam besar kami. Pulangkan imam besar kami yang harga diangkat RI. Pulangkan. Itu sungainya hilang dua itu makanya. Pulangkan imam besar kami. Gimana Le? Harga Tanah bumi NKRI. Pulangkan imam besar kami. Pasti yang rindu imam besar di sini banyak spanduk-spanduknya imam besar. Amin, amin, amin. Di pondok sekarang udah banyak spanduk-spanduk Milad Gus Idris udah banyak. Nanti kita sampai pondok kita buat video lagi ya. Kayaknya udah saya dikirimin itu sama santri-santri yang di pondok udah selesai semua spanduk-spanduk, banner-banner yang di pondok kayaknya. Yang masih kita mikir panggungnya mau taruh di mana karena kita pakai panggung besar. Umi saya mimpi ketemu Habib Rizik, Masya Allah ya. Ketemu ulama, ketemu cucu Rasulullah. Mimpi yang indah. Kota Jakarta. Ya. Umi Pompes kalau dari Desa Arjosari jauh nggak? Enggak, udah deket. 1 jaman. Cirebon hadir, Masya Allah Cirebon. Tangan aksi bela Islam ya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Datang-datang Umi diciumin tuh. Abinya nggak dicium. Mah. Kenapa? Kan ini lo mobil imam, kayak mobil imam besar dah. Ini kayak mobilnya imam besar. Mana? Ini yang ditumpangin ini. Kamu nggak naik sini ya? Gelem. Jangan. Coba Nanti aja. nanti saja, jangan. Jangan nak. Polisi. Jangan di sini ketat ya. Woi, Jangan deh, anaknya Umi. ane kurang jalan pokoknya. Ayo tak video lo itu nih lek nakal. Ya wes. 1, 2, 3. Jangan ojo nih. Pulangkan Imam besar. aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Otak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo ngobrol-ngobrol sama Gus Sadat. Nggak mau. Kenapa? Udah kangen datang ke pondok nggak? Ketemu Mbak Yai? Enggak. Nggak kangen? Enggak. Terus kamu masih mau tur lagi? Enggak. Udah selesai main game-gamean? Belum. Belum. Banyak yang kangen sama sampean itu loh. Kamu kan kemarin nge-vlog. Di-upload nggak? Belum apa? Kan nge-vlog waktu di perahu itu. Oh nggak bisa, masih ada videonya yang banyak. Kenapa? Belum bisa dimasukin dulu. Kenapa memangnya belum bisa? Umi nanti ke Jakarta saya pengen ketemu Umi dan Gus. Iya Masya Allah ya. Dipersiapkan diri. Nanti kita juga adakan takbir akbar. Itu di masjid dekat Patambura juga udah siap. Mas Pipi, Mimi, Dalam. andaknya aku pengen mikir aku mengsli. Siapa? Mikir apa? Mengsli. Kan mikir apa ini? Mengsli. Napa nih sing mengsli? Mata. Iya kero. Kopian ha. Ini bilang bos. Apa? Jangan sekali ya. Ada iya deh bu.
Amin amin. Tapi bohong. Nyaman pemirsa, masya Allah. Nyupir Umi pun memang. Ya habis gitu nanti sampai rumah sambat bengkean. Umi kon mijeti ya. Ngileran. Umi suruh mijetin. Aduh capek, pijitin gitu. Loh, payahnya gak usah dipeceti sih. Ototnya api merekel. Oh gitu. Cano aja. Lah, meni-meni. Lah. Ada aja yang mijetin yo. No, boy. Iyalah. Abi nyopirin Anakku lo. mijeti api ya loro. Pengen ro mijeti ya apa? Hah? Enggak. Itu sih. Salah. Apa? Api ae wis loro. Mas Kiyo ae wis loro apa meneh? Ya pahalanya jangankan mijitin, kita nyium suami aja pahalanya luar biasa itu ya. Kayak nyium hajar aswad. Nah, Nyium tangan suami aja masya Allah ya. pan Kita tersenyum aja di depan suami itu pahalanya luar biasa. Udah. Pahalanya luar biasa. Ibadah yang kelihatannya sepele Salah, tapi masya Allah ya. salah tapan senyum, tapi paling tidak ada rezeki ambil apa? Mm-mm. Ambil Allah, Mm-mm. kalian gak tahu gini. Gimana? Oh gitu kalau dikasih rezeki sama Allah. Cium tangan suami. Salah. Apa? Salim. Oh salim sama siapa? Habib Rizik. Oh Habib Rizik sama ulama ya. Polisi nih. Enggak mantap. Polisi. Itu peluru. Gini, kalau ingin rezekinya lancar, saya itu dikasih kayak kata guru saya gini, kata orang Jawa. Enak sekali. Talangani rezeki itu terletak kepada orang tua. Apa? Kebahagiaan itu terletak pada suami. Jalannya ilmu terletak pada guru. Jadi kalau ketiganya itu bergandengan, insya Allah hidup akan bahagia. Jawabnya. Satu, jalannya rezeki itu terletak di kedua orang tua. Kalau orang tuamu bahagia, ridho dalam perjuanganmu, kamu bisa membuat orang tuamu bahagia, rezeki akan terus mengalir. Seperti itu. Dan kalau kamu ingin bahagia, bahagiakanlah pasanganmu. Suamimu bahagiakan, istrimu bahagiakan. Walaupun dengan hal-hal kecil ya pastilah dalam rumah tangga ada sedikit geronjalan, sedikit apa ya, marah-marah, tapi nggak usah terlalu lama-lama lah gitu. Jangan lebih dari 3 hari. Lambat, emang besar. Mau berantem sama suami, mau berantem sama istri, jangan lebih dari 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari itu malaikat udah memalingkan muka. Jangan lebih 3 hari. Jangan gengsi untuk minta maaf. Saya sama beliau. Tapi beliau dulu yang sering minta maaf. Mobil baru alhamdulillah. Semoga adanya mobil baru ini menjadi meningkatnya semangat perjuangan kami, menjadi semakin menggebu-gebu perjuangan kami, semakin semakin semangat untuk terus berdakwah, memerangi kemungkaran, memerangi dukun, membantu orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang dalam kesusahan, dalam berbagai macam konflik masalah. Semoga dengan kendaraan ini menjadi saksi bisu perjalanan kami. Setiap langkah demi langkah roda ini berputar diiringi oleh para malaikat Allah. Itu harapan kami seperti itu. Itu yang di depan Gus Idris official, yang ini Gus Idris family. Yang saya. Gus Ahdat official. Kartu nih, kartu tol. Bertutul di mana Bi? Di dompet hitam. Dompet hitam. Iya. Enggak tahu saya. Yang mana Bi? Dompetnya itu di situ. Enggak paham. Bulan dan imam besar kami yang dimana Dikasih mobil siapa? Gak dikasih lah, beli. beli boy, gak tahu kalau orang suka ya. Us. Iya mau bisnis mobil. Ada yang mau join enggak? Mau bisnis mobil, buka showroom sama perumahan. Ada yang mau join enggak? Kalau masalah bisnis sama Umi ya. Kalau masalah dakwah-dakwah sama beliau. Kalau masalah buat channel sama saya. Kalau mau bisnis-bisnis sama Umi. Kalau mau buat channel sama saya. Kapan dakwah ke Pekanbaru Riau? Masya Allah pingin sekali ya. Aceh, Riau, pingin sekali ke sana. Udah ya, kita closing. Kita mau perjalanan pulang ke Malang. Doakan kami sampai rumah dengan selamat. Kita akan menjemput. Loh, Gak begitu kalau katanya mau menjemput Abah Lutfi. Apa nak? doain kita cepet sampai ke Malang bisa hilang, bukan kayak Mean. Bisa. Oh gitu, bisa ngilang. Bisa ngilang nggak bisa kembali lagi sih? Bisa dengan kekuatan sihir. Dengan kekuatan sihir. Gimana caranya? Kasih tahu Umi sama teman-teman. Ya, Ya apa pelan-pelan sayang?
Ya hayu ya aliyu ya maliyu ya wafiu ya goniyu. Oh Ya gitu. wakiu, ya qawiyu, ya waliyu, ya waliyu, ya bakiu. Gitu. Ya wafiu, madi ya wafiu ya goniyu. Iya, ya waqiyu, Ya wakiu ya hayu. Ya qawiyu. ya hayu ya aliyu ya maliyu ya wafiu ya goniyu. Cepet dulu. Ya goniyu ah. Ya goniu. Ya apa api? Satu tengah nggak ketok belakang habis dah. Ya udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah closing. Udah closing. Oke. Udah ya, tak closing ya. Siap. Jumpa lagi nanti di pondok. Iya, ini part 2-nya ini. Part 3 di pondok. Ayo cepetan closing. Bentar, biar lihat ini ke Jakarta dulu sebentar, habis itu kita closing.